Ini kami kan dari ini Mas ya. Jadi kami belajar spiritual dari jalur yang apa? Bukan meditasi, bukan bukan apa yang tarekat itu ya. Kita jalur pemikiran. Jadi kalau di tempat kami itu kita analogikan seperti ini. Jadi di spiritual lain ya, saya dulu pernah coba belajar itu kalau apa asasnya Tuhan dan makhluk itu sama seperti itu ya. Jadi ada yang mengatakan seperti ini teori. Jadi kita itu air laut yang menguap menjadi awan, kemudian jatuh di bumi, kemudian kita kembali lagi ke laut lagi, seperti itu perjalanan hidup. Cuma di situ saya gimana ya agak bingung ini posisi kita bagaimana. Padahal kita di dalam agama itu kan ada Tuhan, ada hamba gitu ya. Kalau di tempat kami seperti ini, jadi yang sisi luar ini kita analogikan ya, ini Tuhan, kemudian sisi dalam ini hamba. Jadi kita tidak berjarak mas. Jadi seperti ini. Kemudian alam materi itu di dalamnya sini, kontennya itu. Jadi ada 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 miskatnya gitu mas. Jadi tidak ini saya kalau mungkin siapa mas? Saya tidak. Sesi di Cina. Iya itu agak kurang ini saya. Jadi Oke, kurang sepakat. antara saya Tuhan atau saya hamba itu kan nggak jelas. Jadi memang posisi penyaksiannya beliau mungkin seperti itu. Kalau di tempat belajar kami itu seperti ini. Jadi kan nggak bingung mas ya. Ada yang ini ya clear ya Ini antara apa hamba dan Tuhan itu gambarannya seperti ini. Jadi lebih oh ya lebih mudah saya kira. Eh, kalau ini kitabnya kalau tidak salah di apa ya Miskatul Anwar oh, oke. mungkin teman-teman yang sudah mengkaji itu jadi ada sekatnya kok jadi tahu kita jadi yang luar ini tidak ada suasana nah yang ada suasana itu di dalam sini jadi posisi gambar itu di sini clearnya seperti itu mungkin teman-teman ada ini gambaran lain tentang ini posisi kita jadi hamba kalau mungkin Mas Sori yang S kecil S besar itu ya oke lah itu bagus itu oke monggo ditanggapi Ya, Mas Sun Iya, maknanya sama. Ini ya cuman analoginya aja kan bisa berekspresi apapun. Tapi memang benar ada jarak, ada gap, ada pemisah antara pencipta dan yang diciptakan. Kalau nah, jadi bisa dibedakan. Nah, cuman Mas, kalau misalnya saya memahami prosesnya Sunan Kalijogo sendiri itu, kalau kita mengalaminya pun sendiri kita akan mengalami seperti itu. Nah, hal-hal itulah yang terkadang setiap orang itu berbeda-beda fenomenanya. Nah, apa yang dianalogikan Masnya itu tadi cukup mewakili itu. Jadi proses transisi itu uh, bisa dianalogikan ketika memang kalau misalnya kita memahami lebih detail lagi, sebetulnya kita ini tidak pernah ada. Jadi yang gaib itu sebetulnya kita. Kalau menurut saya, karena kalau misalnya diteliti lagi, Allah itu ada di mana, itu tidak butuh tempat karena semuanya menyeliputinya. Gimana yang jelasinnya ya? Jadi kalau misalnya ditanya itu ada orang teman bertanya, Mas Sori, Allah itu di mana gitu katanya. Jadi saya jawab, Allah itu tidak di mana-mana dan tidak kemana-mana karena tidak butuh ruang dan waktu. Bahkan menyelimutin semuanya. Kalau kita lihatnya di hal yang paling dalam. Kayak gitu. Jadi kan makanya itu pemisahnya itu biar
kita pinjam tubuh lokal itu kan sebetulnya gini, Allah itu beribadah melalui diri kita. Allah menyembahnya melalui diri kita. Kan sulit tuh kalau dipahamin secara ini ya. Ya inilah, anggap aja itu bualan saya. Karena sebetulnya ia memujanya melalui diri kita gitu. Ia menyembahnya melalui diri kita. Karena sebetulnya kita sendiri pun tidak ada kekuatan untuk menyembahnya tanpa seizinnya. Kita sendiri tidak mampu untuk mendekatinya tanpa diberikan seuntai tali untuk mendekatinya. Makanya kan kita selalu berdoa mudah-mudahan kita diberikan satu kekuatan untuk terus berupaya memperbaiki diri dan memantaskan diri agar kita dipilih ataupun terpilih. Mas Ori, Assalamualaikum. Ingat saya enggak? Waalaikumsalam. Mas Yasin ya? Ya, betul. Sehat, Mas. Ini logonya ini terima kasih ya. Aduh. Ini Mas, saya sama-sama. Saya mau nanya, Mas. Setelah sedikit saya membaca bukunya Dr. Joe Dispenza, ini saya mau nanya tentang koherensi antara otak dan jantung, Mas. Untuk mengkoherensikan, untuk menstabilkan antara otak dan jantung. Kan gini, di Dr. Joe Dispenza itu ketika kita mulai ini Mas, ngomong masalah materi dulu, Mas ya. Sebelum nanti lebih dalam lagi. Ada pembahasan ketika kita mempunyai keinginan atau ketika kita mempunyai cita-cita, itu intensinya harus jelas. Jadi pikirannya itu jelas. Nah, bahkan beliau itu ya betul ya, itu sampai berani menuliskan artinya memetakan intensi itu agar jelas. Karena non sewu katanya tadi itu pikiran itu kan mengandung elektro. Ya, terus untuk agar intensi itu menjadi sebuah realitas, itu kan membutuhkan koherensi jantung atau yang kita kenal hati kita. Nah, untuk menjelaskannya itu gimana, Mas? Saya mendapatkan kesulitannya di situ. Kalau gitu kan bahasanya kita kasih emosi luhur gitu katanya. Nah, ini yang saya kurang paham. Bagaimana cara mengkoherensikan antara otak kita dan jantung kita itu, Mas, biar selaras. Terima kasih. Terus mantap ini. Jadi saya manggil Joe Dispenza untuk masuk ke tubuh saya ya. Kan ada korelasinya, Mas. Ada korelasinya. Saya sempat bingung di situ, Mas. Mohon dari perspektif Mas Ori itu gimana? Monggo. Ya benar itu. Jadi kan gini, jantung kita itu kan kita menganggap bahwa kolbu itu kan di jantung. Jantung ini kan sebetulnya sebentuk perangkat. Nah, penerjemah dari kolbu utama. Kolbu utama itu ada di mahkota. Jadi ada posisi itu menyelaraskan zikir di jantung dan zikir di mahkota. Hingga nanti kendalinya adalah di mahkota. Ya, jantung itu pusat penyeimbangan. Gimana yang ceritainnya? Ya, saya paham, Mas. Kalau sebentar, saya potong sedikit. Yang masuk yang di mahkota itu apakah betul yang dinamakan pineal itu bukan, Mas? Ya, kan mahkota itu kan kelenjarnya pineal. Kalau di Dispenza itu kan kalau nggak salah pituitari ya. Pituitari. Kalau nggak salah kan ada kebalik itu. Ini pituitari, ini pineal. Kalau dari apa yang saya pelajari itu yang di sini pineal, ini pituitari. Itu kan sebetulnya sebentuk vision. Dia cuma menampilkan visual. Nah, Mas, koheren itu adalah satu gelombang elektromagnetik di mana seseorang itu mencapai pada frekuensi yang sama. Maka mereka akan mendapatkan satu informasi yang sama dan tujuan bersama yang nantinya akan diselaraskan oleh jantungnya. Jantung ini penerjemah dari apa yang dia pahamin. Nah, terkadang kita itu sulit untuk menyelaraskan ini. Niat kita sudah di mana, di pikiran kita di mana, hati kita bergejolak. Nah, itu kan sulit terjadi. Nah, betul, makanya itu
ada satu metode di mana menyelaraskan ini antara jantung dan mahkota. Ketika jantung awal sebagai pusat dari alam semesta, koordinat alam semesta, titik tengah, nah koheren ini adalah suatu simbol message di mana ini yang mampu menyelaraskan di pusat alam semesta. Nah, itu kan sebetulnya terjadi pada alam juga. Di tubuh kita pun sebetulnya replika dari alam semesta itu sendiri. Di tubuh kita juga ada black hole, di tubuh kita juga ada galaksi, yang sebetulnya. Nah, ketika seseorang itu pada satu frekuensi yang sama, maka dia akan mampu berdialog, memahami suatu hal, itu secara koheren. Gimana ini ceritanya? Misalnya kita sama-sama pada satu level yang sama gitu. Saya nggak perlu menyuruh Mas Yasin misalnya, Mas Yasin, ayo gini enggak. Tapi Mas Yasin sudah siap, ayo. Nah, Mas Yasin sudah menempatkan posisinya di mana dan saya di mana. Jadi ibarat ketika seseorang itu punya satu insight bersama, seperti main bola, dia akan memahami potensinya. Oh, saya striker, oh saya back. Tidak berebut yang back ini harus striker atau yang kiper harus mencetak gol, nggak gitu. Maka dia akan menempatkan posisinya sebaik mungkin. Nah, ketika seseorang mencapai itu, dia akan mampu menjadi the best perform dalam kehidupannya. Jadi menjadi manusia merdeka. Nah, sama dengan kayak doa itu. Makanya kan kalau misalnya bareng sama teman-teman ketika meditasi itu, berdoalah sedetail mungkin, seharmonis mungkin, seyakin mungkin. Itu artinya adalah meningkatkan intensitas kita. Seolah-olah kita berhadapan dengannya atau melihatnya. Kalau kita tidak mampu melihatnya, seolah-olah dia selalu melihat kita. Jadi gini, anggap saja kita lagi berhadapan dengannya. Kalau kita tidak mampu melihatnya, yakini bahwa ia selalu melihat kita. Iya, iya. Gimana ya ceritanya? Pokoknya gitulah. Paham, Mas. Paling teman-teman yang ikut record pernah memahami itu. Iya, paham. Jadi mulai sedikit, bukan sedikit, mulai banyak mengerti sudah tentang koherensi itu tadi. Lah, ketika sudah koheren, itu apa ya? Pola pikir akan meluas. Jadi fokus kita, nun sewu ini lagi-lagi saya membaca bukunya Dr. Joe. Ini sangat apa ya? Memberikan wawasan buat saya. Jadi itu Ya. di bukunya beliau itu ada dua fokus konvergen dan divergen. Nah, ketika saya itu mulai mencoba untuk mengharmoniskan antara otak dan pikiran, itu fokus konvergen, fokus di satu subjek itu mulai meluas, Mas. Jadi pertama itu di satu titik-titik tubuh tertentu. Lah itu mulai meluasnya itu ketika saya mulai meluas titik fokus, itu kadang ada sensasi kok tiba-tiba tubuh saya itu mual, kayak pengen muntah, terus kayak ada yang mendorong. Itu gimana itu, Mas? Apakah ada yang miss di laku saya itu? Gimana menurut Mas Sori? Iya. Sensasinya memang seperti itu. Nah, kalau mual itu ditambah lagi energinya. Karena Joe Dispenza itu, beliau melakukan itu nggak sesimpel itu. Beliau pun juga mengalami satu proses bagaimana beliau itu menghimpun energi juga. Beliau itu kalau nggak salah ikut yoga juga. Mungkin. Ya, betul. Jadi ada titik-titik pusat energi yang diaktifkan agar apa? Ketika mendapatkan sensasi itu, antara tubuh fisiknya itu tidak terjadi disharmoni.